Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama kami Zaulin Seli, Putri Julia, Muhammad Riko M. Yamin, Berani Masrullah, Nadia Azhara. Ingin membuat literatur yang berjudul Tanda-tanda Orang yang Beriman. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda orang yang beriman. Iman adalah suatu yang abstrak dan tidak mudah untuk diukur. Pada umumnya, nilai-nilai keamanan seseorang akan nampak dan mengejawantah dalam bentuk tingkah laku dan habituasinya, atau kebiasaan seseorang dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga erat sekali kelihatannya antara keimanan dan tingkah laku seseorang. Semakin baik kualitasnya imannya, maka akan semakin baik pula perilaku dan akhlaknya dalam kehidupan. Adapun tanda-tanda orang beriman diantaranya dijelaskan dalam sebagai berikut. 1. Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, maka bergetar hatinya, dan jika dibaca ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2 berikut ini. Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala getar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. 2. Senantiasa bertawakal setelah kerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 13. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Seorang mukmin seberapapun sibuk dengan aktivitas dan urusan duniawinya, ia akan senantiasa memprioritaskan ibadah dan salat untuk menjaga kualitas imannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 2 berikut ini. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. 4. Menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin memiliki keyakinan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan wujud implementasi keimanan untuk pemerhatan ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan antara akhirnya dan duafa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 3 sebagai berikut, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. Seorang mukmin akan selalu mempertimbangkan sesuatu sebelum mengucapkannya. Apabila ucapannya bermanfaat, akan ia lanjutkan perkataannya. Namun apabila mendatangkan madlarat, maka ia akan menghindarinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min ayat 5 berikut ini. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak aman. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. Seseorang mukmin akan senantiasa memegang amanah dan menepati janji yang telah dibuatnya, serta tidak akan berkhianat kepada siapapun yang mempercayainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Mu'min. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menempatkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menempatkannya dengan adil. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Pendengar dan Maha Melihat. 7. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Maka jihad bagi seorang muslim dalam hal ini bukanlah jihad yang mengangkat senjata di medan pertempuran semata. Juga bukanlah jihad yang secara ekstrim menyatakan permusuhan kepada orang-orang yang golongan geng tidak sepaham dengannya. Tetapi jihad dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh dalam menempatkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan harta, benda maupun nyawa yang dimilikinya. Sebagai contoh berjihad seorang pelajar adalah kesungguhannya menuntut ilmu. Jihad seorang guru adalah sesungguhnya mendidik siswanya, dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan
At-Taubah, yaitu berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Al-Quran menerangkan tanda-tanda orang beriman. Salah satunya tandanya hati bergetar saat mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Pengertian bergetar di sini dijelaskan dalam tafsir surat Al-Anfal ayat 2 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadat hum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quraisy Al-Anfal ayat 2. Menurut penjelasan tafsir Kementerian Agama dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang mukmin adalah mereka yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat seperti dalam ayat 2 surat Al-Anfal ini. 3 sifat disebutkan dalam ayat ini, sedangkan 2 sifat lagi disebutkan dalam ayat berikutnya. Sifat pertama, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya karena ingat keagungan dan kekuasaannya. Pada saat itu timbul dalam jiwanya perasaan penuh haru mengingat besar-besar nikmat dan karunia-Nya. Mereka merasa takut apabila mereka tidak memenuhi tugas kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan merasa berdosa apabila melanggar larangan-larangannya. Bergetarnya hati sebagai perumpamaan dari perasaan takut adalah sikap mental yang bersifat abstrak, yang hanya dapat dirasakan yang bersangkutan dan hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahuinya. Sedangkan orang lain dapat mengetahui dengan memperhatikan tanda-tanda lahiriah dari orang yang merasakannya, yang terlukis dalam perkataan atau gerak-gerik perbuatannya. Sikap mental itu ada kalanya tampak dalam perkataan sebagai tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum alla ya rabbihim rajiun. Artinya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dalam kurung sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Ada kalanya tampak pada gerak-gerik dalam perbuatan firman Allah SWT berikut. Idza qalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun. Artinya, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, dalam kurung Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Quran Surat Al-Hijrah ayat 52. Bab 2. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah iman mereka, karena ayat-ayat itu mengandung dalil-dalil yang kuat yang mempengaruhi jiwanya sedemikian rupa sehingga mereka bertambah yakin dan mantap serta dapat memahami kandungan isinya, sedang anggota badannya tergerak untuk melaksanakannya. Dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa iman seseorang dapat bertambah dan dapat berkurang sesuai dengan ilmu dan amalnya. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bisuwa sab'una aw bisuna su'batana fa'af salluha qawlu la ilaha illahu lahu wa adnaha imadatu illa adam anit tariq. iman itu lebih dari 70 cabang. Yang tertinggi adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis dari Bukhari dan Muslim dari Abu
Hurairah. Dengan demikian bertambahnya iman pada seseorang dapat diketahui apabila dia lebih giat beramal. Iman dan amal merupakan suatu kesatuan yang bulat yang tak dapat dipisahkan.